Halo sobat, bertemu lagi dengan kita di channel Rumah Film. Bagi yang suka film bergenre petualangan, pasti akan suka nih dengan film ini. Ya, benar sekali. Film ini mengisahkan seorang pria parubaya, Virginia Jean, yang diperankan oleh Robert Redford. Tengah berjuang untuk bertahan hidup seorang diri di tengah Samudra Hindia. Pasti seru ya sob ceritanya. Dimana film yang disutradarai oleh Jesse Sender itu juga dibumbui dengan adegan drama yang bisa membuat kita termehek-mehek. Oke, seperti biasa ya sobat, sebelum lanjut ke review filmnya, nggak ada salahnya kan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Oke sobat, langsung saja kita saksikan cerita selengkapnya. Cekidot. Dimulai saat Jean terbangun gara-gara guncangan kapalnya dan diikuti dengan air masuk ke dalam kapal pesiarnya. Jean segera keluar dari kapalnya dan mengecek apa penyebab kapalnya bocor. Ternyata kapalnya menabrak kontainer kargo hingga membuat kapal Jean berlubang. Jean mengambil tongkat dan mendorongkannya ke kontainer, berharap kapalnya bisa menjauh dari kontainer itu. Usahanya tidak berhasil. Dan kemudian dia mengambil tas jangkar dan mengikatnya ke kontainer itu. Jangkar dilempar dan Jean mencoba menggerakkan kapalnya. Akhirnya, usahanya Jean yang kedua berhasil. Kapalnya bisa menjauh dari kontainer. Jean kemudian ke dalam dan mengambil peralatannya untuk memperbaiki kapalnya yang rusak. Di dalam banyak air yang sudah masuk, Jean mencoba mengaktifkan pompa otomatis untuk menyedot air keluar kapal, tapi kondisi mesinnya ternyata rusak dan pompa tidak berfungsi. Kali ini Jean membuat stick untuk pompa manualnya dari gagang kayu, dan dia mencoba mengeluarkan air dari dalam kapal dengan pompa manual. Jean terus berusaha untuk memompa terus dan mengeluarkan semua air dari dalam kapalnya hingga dia nampak kelelahan. Jean juga memperbaiki peralatan komunikasinya yang rusak gara-gara terkena air laut. Saat semua air sudah berhasil dikeluarkan, Jean lalu mengeringkannya dan merapikan kembali kapalnya. Semua sudah teratasi, dan Jean pun bisa kembali berlayar dengan kapalnya, walaupun hanya dengan bantuan layar. Setelah selesai diperbaiki, Jean mencoba menghubungkan alat komunikasinya ke sumber listrik, berharap masih bisa berfungsi. Saat sedang membaca buku, Jean mendengar ada suara yang berasal dari alat komunikasinya. Dia segera bergegas keluar dan mencoba menjawab panggilan dari alat komunikasinya. Sesaat alat komunikasinya terkonek, dan begitu Jean melakukan panggilan untuk meminta bantuan, alat itu pun kembali rusak. Jean pun nampak putus asa. Keesokan harinya, Jean naik ke atas tiang kapalnya untuk memperbaiki ada kabel yang terlepas. Selesai itu, dari puncak kapalnya, dia melihat dari kejauhan nampak awan hitam yang akan mendekatinya, menandakan badai akan datang, dan dia pun bergegas turun dan mempersiapkan diri untuk menghadapi badai. Saat badai datang, Jean keluar untuk memperbaiki layar kapalnya, tapi naas, ombak besar datang dan menghempaskan dia ke laut. Untung Jean sudah memakai sabuk keselamatan, jadi dia masih terikat tali yang menghubungkan kapalnya. Jean naik dan langsung masuk ke kapal. Dia nampak kelelahan dan langsung terbaring, tapi langsung bangun dan muntah-muntah akibat terjangan ombak tadi. Terjangan ombak membuat kapal Jean terombang-ambing. Jean pun kembali keluar untuk melemparkan jangkar guna menahan deburan ombak. Sesaat setelah melemparkan jangkar, ombak yang sangat besar menerjang kapal Jean hingga membuat kapal terbalik dan Jean terlempar ke laut. Jean berusaha naik ke kapalnya lagi, dan saat ombak berlalu, kapal Jean kembali ke posisi semula. Akibat dari kejadian itu, tiang kapal Jean rubuh dan Jean segera masuk ke kapalnya. Tapi di dalam kapal tampak kebocoran di sana-sini, hingga saat Jean berjalan, dia menabrak tiang hingga pingsan. Saat terbangun, Jean melihat kondisi kapalnya yang tergenang air. Lalu dia mengambil tas yang berisi perahu karet darurat, dan dia berlindung dari badai dalam perahu karet. Di pagi harinya, Jean melihat kapalnya hampir tenggelam. Jean lalu kembali ke kapalnya untuk mengambil peralatan keselamatan dan bahan makanan untuk bertahan hidup. Sebelum meninggalkan kapalnya, Jean mengambil obat untuk mengobati lukanya.
Lalu dia keluar dan melihat kapal kesayangannya yang tenggelam. Kasihan ya sobat. Jin melanjutkan perjalanannya dengan perahu karet. Di sela-sela waktunya, Jin belajar ilmu pelayaran secara manual dengan menggunakan petunjuk rasi bintang. Saat terbangun, Jin mendapati perahu karetnya mulai tergenang air. Dia segera menguras dan mengeringkan airnya. Jin mengecek kondisi lukanya yang sudah mulai mengering. Lalu dia melihat keluar dan terlihat awan hitam di kejauhan. Jin langsung melakukan persiapan karena akan ada badai. Di malam harinya, badai mulai datang. Perahu karet Jin mulai terombang-ambing. Badai membalikkan perahu Jin hingga air memenuhi dalam perahu. Jin berenang keluar dan berusaha membalikkan perahunya lagi, lalu masuk ke perahu dengan kondisi ketakutan. Keesokan hari, Jin memompa perahu karetnya serta menguras air yang masuk. Jin memakan roti sisa pembekalannya yang terakhir, dan rotinya pun sudah basi. Tapi gimana lagi ya sobat? Ini satu-satunya makanan yang tersisa, jadi tetap dihabiskan Jin. Setelah makan, Jin minum air dari jerigen pembekalannya. Tapi setelah diminum ternyata airnya asin, tercampur air laut. Jin tampak sangat berputus asa, karena itu juga satu-satunya pembekalan air minumnya. Dan sekarang dia sudah tidak punya air minum lagi. Kasihan sekali ya sobat. Di saat panas terik matahari menyengat, Jin mendapatkan ide. Dia memotong dan melubangi jerigennya, lalu mengisinya dengan air laut. Jin menutup bagian atasnya dengan plastik dan menaruh gelas di dalamnya. Setelah beberapa saat kemudian, nampak usaha Jin membuahkan hasil. Dia berhasil melakukan penyulingan air laut menjadi air tawar, sehingga Jin bisa minum lagi. Melihat kondisi di bawah perahunya yang nampak banyak ikan berlalu lalang, Jin kemudian mengambil peralatan memancingnya, kemudian memasangnya, berharap akan ada satu ikan yang tersangkut di kailnya. A few moments later. Beberapa saat kemudian, benang pancing Jin terlihat bergerak-gerak. Jin segera bangun dan langsung meraih benang pancingnya. Ternyata ada ikan yang tersangkut di kailnya. Jin segera menarik pancingnya. Tetapi saat ikan hampir mendekati perahu, seekor hiu datang dan langsung memakan ikan yang didapat Jin. Jin merasa kesal karena gagal mendapatkan ikannya. Cuaca sangat panas. Jin memakai baju berlapis. Saat itu di kejauhan Jin melihat kapal peti kemas yang berjalan mendekatinya. Jin segera meminta pertolongan. Jin terus berteriak meminta pertolongan. Tapi sayang, tak ada seorang pun di kapal itu yang menyadari keberadaan Jin dan lewat begitu saja. Jin tampak kecewa dan merasa putus asa. Di malam hari, Jin terbangun dari tidurnya karena terdengar suara kapal. Ternyata benar, sebuah kapal lewat tepat di sampingnya. Jin langsung menembakkan tembakan untuk meminta pertolongan. Tapi, lagi-lagi kapal itu juga tidak melihat keberadaan Jin. Aduh, kasihan banget ya sobat. Hari demi hari berlalu. Terlihat kondisi Jin yang mulai melemah. Dia sudah tidak makan berhari-hari, bertahan cuma dengan minum saja. Dia sudah tampak menyerah dan hanya keajaiban yang bisa menyelamatkannya. Jin merasa hidupnya akan berakhir di tengah laut, dan dia lalu menulis surat wasiat yang kemudian dimasukkan ke dalam botol kaca dan melemparnya ke laut. Hari beranjak malam. Di tengah malam, Jin terbangun dan melihat ada sekelip cahaya di kejauhan. Ternyata itu adalah cahaya dari kapal. Jin mencoba meminta bantuan, dan kali ini Jin mengambil beberapa kertas untuk membakarnya. Jin membuat api agar orang yang berada di kapal itu melihat dan mengetahui keberadaannya. Dia terus membakar kertas. Api semakin membesar dan mulai tak terkendali, hingga membuat Jin terjatuh ke laut. Api akhirnya membakar seluruh perahu karet Jin. Melihat api yang membakar perahu karetnya, Jin merasa hidupnya akan berakhir di sini. Dia sudah melakukan segala cara untuk bertahan hidup dan sudah kehilangan semuanya. Jin pun mengakhiri hidupnya dengan menenggelamkan diri. Di kedalaman laut, Jin melihat cahaya kapal mendekat kepadanya. Jin merasa ada harapan untuk hidup dan dia langsung berenang ke permukaan. Di sini, keberadaan Jin akhirnya diketahui dan Jin pun akhirnya terselamatkan. Akhirnya, semua usaha Jin untuk bertahan hidup tidak sia-sia ya sobat. Demikian review kita, dan sampai jumpa di review film-film berikutnya. Terima kasih, bye-bye.